Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi. Normalisasi merupakan salah satu teknik di dalam perancangan database. Untuk membuat database sendiri, diawali dengan perancangan dengan menggunakan teknik Entity Relationship atau biasa disebut dengan ERD, di mana kita akan mencari sebuah objek yang terkait dengan sistem, kemudian akan mencari relasinya. Ada pengertian normalisasi lain, yaitu cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Cara idenya dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi atau maknanya. Kemudian tujuan dari normalisasi, yaitu mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang A. Berisi data yang diperlukan, B. Memiliki sedikit mungkin redundansi, C. Mengefisienkan update, yang terakhir menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Tabel tidak normal yang memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu insertion anomaly, dan yang kedua deletion anomaly, dan yang ketiga update anomaly. Jika diperhatikan dalam tabel yang berisi NIM, nama, kode, mata kuliah, SKS, dan nilai, ini menggambarkan mahasiswa mengambil mata kuliah apa dengan nilai yang diperoleh apa. Di dalam tabel tersebut dicontohkan atribut mahasiswa hanya terdiri dari NIM dan nama, padahal data dari mahasiswa sangat banyak. Bisa contohnya alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian cirinya yang pertama kan insertion anomaly. Ini merupakan ketika seseorang mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah baru, maka kita harus menuliskan data lengkap mengenai mahasiswa tersebut. Contohnya dalam tabel 1, mahasiswa di baris pertama mengambil mata kuliah agama. Mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah baru, mata kuliah bahasa. Itu ditulis kembali dan begitu seterusnya. Kemudian deletion anomaly. Ini merupakan ketika kita ingin menghapus data seseorang mahasiswa, misalkan Ani itu tidak benar sebagai mahasiswa di suatu perguruan tinggi dan ingin dihapus, maka harus dilakukan penghapusan ke semua baris yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga, update anomaly. Ini merupakan ketika ada kesalahan penulisan nama, misalkan Ani itu bukan Ani tapi Anissa. Kita harus melakukan update di semua baris yang terkait dengan data mahasiswa tersebut. Contoh kondisi tabel tidak normal akibatnya yaitu datanya tidak konsisten. Kemudian cara tabel normal. Jika ada dekomposisi atau penguraian atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless join decomposition. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Tidak melanggar Boy's Code Normal Form atau BCNF, atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Kemudian syarat yang pertama yaitu lossless join decomposition vs lossy join decomposition. Lossy join decomposition, hasil dekomposisi tidak sama dengan data awalnya. Ada sebuah tabel yang kolomnya A, B, dan C. Anggap saja ini tabel tidak normal, maka ada beberapa kemungkinan pemecahan di sini, yaitu AB dan AC, AB dan BC, dan AC dan BC. Kemudian AB dan AC penghubungnya A, AB dan BC penghubungnya B, dan AC dan BC penghubungnya adalah C. Di sini kita mencoba
mencoba kemungkinan kedua yaitu AB dan BC, di mana penghubungnya adalah B. Bagaimana cara kita melakukannya? Jika kita mengambil data dari tabel ABC kemudian dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel AB dan tabel BC. Di sini kita memiliki tabel ABC, kemudian kita evaluasi. Jadi seperti ini. Yang pertama, baris pertama dengan penghubungnya A1, A1 dan B1, maka akan ditulis A1 B1 100. Kemudian yang kedua, penghubung B2 A2, B2 adalah 200. Tetapi kalau kita lihat dari sebelah kiri tabel, itu ada 3 baris yang mengandung B2, sehingga kita akan punya baris yang lain yaitu A2 B2 400 dan A2 B2 500. Kemudian yang ketiga, tabel A3 dan A3 B3 300 yang ada di sebelah kiri bisa kita hubungkan dengan baris sebelah kanan. Ya, jadinya ini A3 B3 300. Kemudian yang keempat, kita punya 4 B2. Punya 4 B2. B2 pasangannya ada 3 baris sehingga hasilnya A4 B2 200, A4 B2 400 dan A2 B2 500. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa tabel ABC jika dipecah menjadi tabel AB dan BC ini tidak diperbolehkan. Tabel tidak normal. Apa yang harus dilakukan supaya tabel ini bisa menjadi normal? Maka akan dilakukan pemecahan. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai. Kemudian yang kedua, NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. Yang ketiga, NIM nama kode dan kode matkul SKS nilai. Kemudian yang terakhir, NIM nama matkul dan matkul kode SKS nilai. Banyak sekali kemungkinan dari pemecahan tabel tersebut. Di sini diambil kemungkinan yang pertama yaitu NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai. Maka di sini akan memiliki 2 buah tabel baru yaitu NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. Kemudian kita evaluasi di masing-masing tabel. Jika ada data yang sama persis, maka akan dicoret data yang sama tersebut. Seperti Ani dan Ratna. Kemudian di tabel kiri NIM nama pada baris 2 dan 4 itu sama, maka dicoret dengan kata lain memiliki 3 baris saja yaitu yang pertama Ani, yang kedua Ratna, dan yang ketiga Ani lagi. Berikutnya akan digabungkan kembali menjadi sebuah tabel dengan kolom NIM nama, kode, matkul, SKS, nilai. Pada tabel atas, coba dihubungkan Ani dengan Ani, lalu Ratna dengan Ratna, lalu Ani dengan Ani kembali, 3 baris. Kemudian jika ditulis dengan bentuk tabel hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat tabel atas dan bawah tidak sama, jadi pemecahan ini dilarang. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua yaitu NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. Penghubungnya yaitu NIM. Dipecah jadi NIM nama, NIM kode matkul SKS nilai. Dari 2 buah tabel yang dipecah kemudian digabungkan lagi. Seperti yang tadi untuk baris yang sama kita tulis satu saja. Karena ini penghubungnya NIM jadi dipasangkan yang NIM-nya sama. Jadi seperti pada tabel ini. Ani dengan Ani karena sama-sama memiliki NIM 1. Kemudian kita hubungkan NIM 2 dengan NIM 2. Yaitu Ratna, dan NIM 3 dengan NIM 3.
Jika ditulis dalam tabel jadinya akan seperti ini. Kita bandingkan tabel atas dan tabel bawah. Maka hasilnya sama, berarti ini lossless joint decomposition. Karena masih belum normal, maka kita harus memecahkan kembali. Di sini kita menggunakan tabel yang ini ya, yang tadi NIM, kode, matkul, SKS, nilai, di mana penghubungnya pada kode matkul. Kemudian dihubungkan kembali setelah dievaluasi. Jika diperhatikan di dua tabel NIM kode nilai dan kode matkul SKS, tidak ada yang sama persis sehingga diabaikan, tetapi dalam tabel ini ada data yang sama persis, yaitu A agama 2 dan B bahasa 2 berulang, sehingga yang digunakan cukup dua baris saja, yaitu agama dan bahasa. Kemudian bisa digambarkan tabel sebelumnya ya, yang terdiri dari NIM, yang terdiri dari NIM kode matkul SKS nilai. Setelah dipecah menjadi 3 tabel, menjadi seperti ini: mahasiswa, KRS, mata kuliah. Yang mahasiswa terdiri dari NIM dan nama, kemudian KRS, NIM kode nilai, dan mata kuliah kode matkul SKS. Kemudian jika 3 tabel ini digabungkan bisa digambarkan menjadi seperti ini: mahasiswa, NIM, nama, kode, matkul, SKS, nilai. Kemudian persyaratan yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Functional dependency atau FD. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu functional dependency atau FD atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Functional dependency dapat disimbolkan dengan A bergantung dengan B. Artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B, atau B secara fungsional tergantung pada A. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Dari tabel tersebut ada beberapa kemungkinan. NIM bergantung dengan nama, kode bergantung dengan matkul, kode bergantung dengan SKS, dan NIM kode bergantung dengan nilai. Dari kebenaran ini yang NIM bergantung dengan nama, kode bergantung dengan SKS, dan ini NIM kode bergantung dengan nilai, bisa dijadikan sebuah tabel yang pertama NIM nama menjadi tabel mahasiswa, kemudian NIM kode nilai menjadi tabel KRS, dan kode matkul SKS menjadi tabel mata kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.